Shin Tae-yang akan memecahkan rekor baru, bukan hanya karena kemampuannya, tapi juga karena sejarah yang sedang menantinya di Liga Korea Selatan. Nama Shin Tae-yang kembali mencuat ke permukaan, bukan karena prestasi bersama timnas Indonesia, melainkan kabar mengejutkan dari tanah kelahirannya sendiri. Pelatih berusia 54 tahun itu dikabarkan akan segera menangani Ulsan Ha di juara bertahan K-League menggantikan Kim Pan-gon yang dipecat menyusul rentetan hasil buruk. Lebih dari sekadar perombakan manajerial biasa, kedatangan Shin disebut akan mencetak rekor. Menurut laporan media-media top Korea seperti Yonhap dan Chaozin, Ulsan siap menjadikan Shin sebagai pelatih dengan gaji tertinggi dalam sejarah K-League. Apa yang membuat Ulsan begitu percaya pada Shin Tae-yang? Mengapa mereka rela menggelontorkan dana besar setelah era Kim Pan-gon gagal? Dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan Shin yang sempat jadi ikon revolusi sepak bola Indonesia? Mari kita bedah semuanya secara mendalam. Gantikan ex-pelatih Malaysia. Shin Tae yang disebut bakal pecahkan rekor gaji termahal sebelumnya. Ulsan Ha-de telah memecat Kim Pan-gon dari kursi pelatih menyusul serangkaian hasil buruk di Liga Korea Selatan. Mantan pelatih timnas Malaysia itu gagal membawa Ulsan Ha-de meraih satupun kemenangan dalam 10 laga terakhir. Dalam 10 pertandingan terakhirnya, sang juara bertahan hanya mampu meraih 3-3 imbang dan menelan 7 kekalahan. Rentetan hasil buruk tersebut membuat Ulsan saat ini tercacar di posisi ke-7 klasemen sementara Liga Korea Selatan. Tigers hanya mampu mengumpulkan 31 poin dari 23 pertandingan dengan rincian 8 kali menang, 7 kali seri, dan 8 kali kalah. Guna memperbaiki situasi, manajemen klub memutuskan untuk memecat Kim Pan-gon dan mencari pelatih baru. Satu nama yang saat ini santer dikaitkan dengan Ulsan adalah mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yang. Ulsan dikabarkan siap menyodorkan tawaran gaji tinggi demi mendapatkan jasa mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Menurut Yonhap, Shin Tae-yang akan memecahkan rekor pelatih dengan gaji tertinggi di Liga Korea Selatan jika menerima tawaran itu. Klub telah menawarkan gaji tertinggi di Liga Korea Selatan kepada pelatih Shin Tae-yang, tulis Yonhap. Kedua belah pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan meskipun kontraknya belum ditandatangani secara resmi, tambahnya. Chaozin juga mengonfirmasi kabar itu dengan menyebut gaji yang ditawarkan kepada Shin Tae-yang akan memecahkan semua rekor di K-League. Expand artikel logo lanjutkan membaca ini adalah gaji tertinggi dalam sejarah Liga. Shin Tae yang telah memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia sejak mulai menjabat pada Desember tahun 2019. Di tangan juru taktik asal Korea Selatan itu, timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian bersejarah. Salah satunya adalah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ia juga sukses membawa timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris ke 2024. Dalam perjalanan ke semifinal, Shin Tae yang harus menyingkirkan negaranya sendiri Korea Selatan di babak perempat final. Namun, pelatih berusia 54 tahun itu tiba-tiba dipecat ketika skuad Garuda sedang berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia ke 2026. Sejak meninggalkan timnas Indonesia pada Januari lalu, Shin Tae yang belum menerima tawaran untuk melatih tim lain. Meski begitu, ia ditunjuk sebagai wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan KFA bersama ex-pelatih Vietnam Park Hang-seo. Shin Tae yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap kerjasama eksternal antara KFA dan asosiasi sepak bola lainnya. Shin Tae yang juga ditunjuk untuk menjadi manajer umum di klub yang pernah dibelanya sebagai pemain dan pelatih, Seomnam FC. Dengan jabatannya itu, Shin Tae yang akan berkontribusi pada pengembangan klub dan penguatan manajemen tim. Ulsan Ha-de, yang selama 2 musim terakhir tampil dominan di kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan, kini terjerembab di posisi ke-7 klasemen sementara. Dalam 10 pertandingan terakhir, tim berjuluk The Tigers ini tak meraih satupun kemenangan. Hasilnya, 3 hasil imbang, 7 kekalahan, 0 kemenangan. Krisis ini bukan hanya memalukan, tetapi juga memicu tekanan dari manajemen dan fanbase. Ulsan, yang punya sejarah panjang di K-League dan Asia, jelas tak bisa menerima stagnasi prestasi. Kim Pan-gon, mantan pelatih timnas Malaysia, akhirnya jadi korban.
Meski baru beberapa bulan menjabat, performa tim yang anjlok membuatnya tak punya banyak waktu membuktikan diri. Catatan minor 31 poin dari 23 pertandingan tak mencerminkan status mereka sebagai juara bertahan. Kita butuh pelatih yang bukan hanya punya taktik jitu, tapi juga karakter pemimpin sejati, ujar salah satu petinggi Ulsan, dikutip KBS Sports. Masuklah nama Shin Tae-yang, sosok yang tak asing di sepak bola Korea. Ia bukan hanya mantan pelatih timnas Indonesia dan Korea Selatan, tapi juga ex-pemain bintang dan legenda klub Seongnam Ilhwa Chunma sekarang Seongnam FC. Shin punya CV luar biasa. Pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 menumbangkan Jerman 2-0. Bawa timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 ke 2024. Bawa Indonesia ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Cetak rekor. Pertama kalinya Indonesia menembus posisi 130 besar FIFA secara konsisten. Rekam jejak ini membuat namanya dilirik banyak klub. Namun, ketika Ulsan datang dengan tawaran gaji tertinggi dalam sejarah K-League, semua berubah cepat. Klub telah menawarkan gaji tertinggi di Liga Korea Selatan kepada pelatih Shin Tae-yang, tulis Yonhap News Agency. Belum ada angka resmi diumumkan. Namun media Korea menyebut tawaran Ulsan bisa menembus lebih dari $1 juta AS per musim. Angka ini melebihi rekor sebelumnya yang dipegang pelatih Jeonbuk Hyundai Motors yang digaji sekitar $900.000 per musim. Ini adalah gaji tertinggi dalam sejarah Liga, tulis Chosen Ilbo. Tawaran ini memperlihatkan betapa seriusnya Ulsan ingin kembali ke jalur juara. Ulsan seakan rela berjudi dengan memberikan semua yang mereka punya untuk mengamankan jasa Shin karena mereka tahu hanya sosok seperti dia yang bisa mengangkat moral dan performa tim dalam waktu singkat. Ulsan butuh seseorang yang bisa memperbaiki hal-hal krusial, organisasi tim, mental pemain, dan semangat juang. Semua kualitas ini melekat pada Shin Tae-yang. Selama di Indonesia, Shin dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan tegas, tak segan mencoret pemain bintang yang tak patuh, berani mengorbitkan pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan. Adaptif secara taktik dari 3-4-3 ke 4-2-3-1 tergantung lawan. Sukses dalam tekanan seperti saat menyingkirkan Korea Selatan U23 di Piala Asia. Saat datang ke Indonesia akhir 2019, Shin sempat diragukan. Timnas Indonesia saat itu terpuruk, gagal di berbagai ajang. Namun secara perlahan, ia membangun fondasi baru, membentuk skuad U20 yang kompetitif, membawa Garuda ke final Piala AFF ke 2020, membawa Indonesia ke Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23, membangun hubungan erat dengan diaspora Eropa dan klub-klub luar negeri. Sayangnya, kontraknya tidak diperpanjang pada awal ke 2025. Banyak yang menyayangkan keputusan ini, terlebih karena Indonesia justru berada di jalur positif menuju Piala Dunia. Setelah berpisah dengan timnas Indonesia, Shin tak langsung melatih klub. Sebaliknya, ia diberi kepercayaan menjadi Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan KFO, manajer umum Seongnam FC. 2 jabatan ini menunjukkan kepercayaan tinggi dunia sepak bola Korea terhadapnya. Ia terlibat dalam pengembangan hubungan internasional, serta menjadi mentor manajerial di klub masa lalunya. Namun, jiwa kompetitif Shin tampaknya tak bisa lama berada di balik layar. Ulsan datang di waktu yang tepat saat ia siap kembali ke pinggir lapangan. Bila resmi melatih Ulsan, Shin akan menghadapi tantangan besar, membangkitkan tim di tengah musim yang nyaris gagal total. Tapi juga ada potensi besar, memulihkan kepercayaan diri pemain, meningkatkan kualitas permainan dalam waktu singkat, menarik perhatian publik dan sponsor kembali ke Ulsan dan K-League, menciptakan rivalitas menarik dengan Jeonbuk, Pohang, dan FC Seoul. Lebih dari itu, keberadaan Shin bisa menjadi simbol bahwa pelatih lokal Korea masih bisa bersaing dengan nama-nama asing yang banyak mengisi klub-klub Asia Timur. Menurut berbagai sumber terpercaya di Korea, kesepakatan antara Shin Tae-yang dan Ulsan AD sudah mencapai tahap final. Hanya tinggal masalah waktu dan detail administratif seperti durasi kontrak dan komposisi staf kepelatihan. Diperkirakan,
Pengumuman resmi akan dilakukan pada Minggu kedua Agustus tahun 2025 menjelang jeda internasional bulan September. Jika semua berjalan sesuai rencana, Shin akan langsung memimpin Ulsan dalam laga kontra Jeju United, tulis Sports Chosen. Kisah Shin Tae-yang adalah kisah tentang dedikasi, keberanian, dan transisi. Dari menjadi pahlawan di Indonesia, hingga kembali ke Korea untuk menyelamatkan klub yang tengah goyah. Kini, ia diambang sejarah baru, menjadi pelatih dengan gaji tertinggi di K-League. Ulsan mungkin sedang terpuruk, tapi dengan Shin di kursi pelatih, peluang kebangkitan terbuka lebar. Dan bagi fans sepak bola Indonesia, langkah ini bisa jadi momen campur aduk. Kehilangan sosok penting, namun bangga melihat sang pelatih kini diakui di tanah kelahirannya. Apakah Shin Tae yang akan sukses di Ulsan dan membawa mereka juara lagi? Atau justru kembali membuktikan bahwa keberhasilannya bukan kebetulan? Satu hal pasti, kisahnya belum berakhir.